Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waqawaqa jamaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dapat bersama-sama untuk bersolat berjamaah dan melanjutkan dengan kajian yang insyaallah nanti sampai Isya. Itu mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir Hamamizadah atau tafsir surah Yasin yang sebelumnya kita telah membahas tentang surah Yasin ayat yang ke-54. Fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Karena tafsirnya begitu panjang, ini belum selesai Pak, kita lanjutkan lagi pada malam hari ini. Sebelumnya sebagai flashback kepada kita untuk mengingat memori kita bahwasanya di padang mahsyar itu semuanya kita akan disatukan di situ pada hari kiamat nanti. Dan ketika di padang mahsyar itu matahari hanya sejengkal, sedang di kanan kiri kita itu api. Tidak ada naungan kecuali naungan ars. Dan ada 7 golongan yang oleh Allah nanti akan diberi naungan, yang tidak akan merasakan panas di padang mahsyar itu. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk selanjutnya, setelah itu wa ba'da dzalika yusakun nasu ilal hisab. Setelah itu baru manusia itu akan digiring pada yaumul hisab, pada hari perhitungan amal-amal, perhitungan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ketika di dunia. Wa bil hisabi asyratu suturin. Dan ada nanti di yaumul hisab itu ada 10 pos yang akan kita lalui. Ai mauqifah wa fi kulli suturin yamkusuna miqdaru alfi sanatin. Setiap pos yang kita lalui nanti pada yaumul hisab itu lamanya kita di situ selama 1000 tahun gitu. Berarti kalau 10 pos berarti 10.000 tahun. Wa fi kulli suturin yus'aluna binau'i su'alin. Dan pada setiap pos itu akan ditanya dengan bermacam-macam pertanyaan atau pertanggungjawaban. Kalau istilah kantor LPJ, laporan pertanggungjawaban. Jadi di akhirat pun ada LPJ nanti Pak. Fil awwali, yang pertama yang akan dihitung, yang akan dihisab, yang akan dipertanyakan nanti oleh malaikat nanti apa? Yus'aluna 'anis shalah. Yang dipertanyakan adalah tentang solatmu ketika hidup di dunia. Berapa kali yang sengaja tak kau lakukan solat itu? Nanti akan tercatat semuanya Pak. Makanya ada hadis mengatakan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali nanti akan dihisab, diperhitungkan, ditanyakan oleh malaikat di hari penghitungan itu adalah solatmu. Ketika solatmu baik, maka yang lain insyaallah ikut. Kalau solatmu bermasalah, maka yang lain pun insyaallah ikut bermasalah. Kenapa? Karena solat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang mendirikan solat maka dia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan solat maka dia telah meruntuhkan agama. Solat ini nanti yang akan dihisab pertama oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat.
Makanya solat Pak tidak ada dispensasi solat itu. Kalau puasa kita bisa. Kalau sampean sudah tua, sudah tidak mampu puasa, itu boleh kita tidak berpuasa, diganti kafarah. Tapi kalau solat tidak bisa, selama nafas masih ada di badan, maka solat itu wajib. Tidak bisa berdiri, silakan duduk. Tidak bisa duduk, silakan tidur telentang, kepala agak ditinggikan. Telentang tak bisa, tidur miring. Miring juga tak bisa, pakai isyarat. Mata dikedip-kedipkan, isyarah kita solatnya. Mata dikedip pun tak bisa, pakai perasaan. Perasaan pun tak bisa, solatkan. Berarti udah isdad dah dia Pak. Masa perasaan dia tak bisa solat? Maka tidak ada toleransinya Pak solat itu. Makanya ulama itu menganjurkan kepada ahli waris, ketika keluargamu ketika masih hidup ada solat yang ditinggalkan, maka boleh dibadal, diganti, itu boleh. Jadi ahli waris ini nanti anaknya berapa, diperkirakan orang tua saya ini yang tak solat ini, meninggalkan solat karena sakit misalnya sebulan berarti kalau sehari 5 kali, sehari semalam kalikan 30 Pak. Berapa tinggal menghitung, dibagi anak-anaknya itu untuk menggantinya. Karena tetap hutang itu sampai kapan tuh. Jangan cuma warisannya direbut. Sekali solatnya tak peduli. Gitu Pak. Solat yang pertama. Yang kedua, yus'alu an mutaba'atil hawa. Akan dipertanyakan tentang hawa nafsu yang diberikan Allah kepada kita nih. Karena kelebihan kita ini adalah karena kita punya hawa nafsu. Makanya kita beda dengan makhluk yang lain. Ada akal pikiran, ada insting, ada nafsu. Akal pikiran yang diberikan, nafsu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini bukan untuk diperturutkan. Justru nafsu itu diperintahkan oleh Allah untuk dikendalikan. Karena kalau kita menuruti nafsu, tidak ada puasnya manusia Pak. Sampean punya rumah 1 pengen 2, udah punya 2 pengen 10, 10 pengen 100. Kendaraan baru punya motor pengen mobil, udah punya mobil pengen yang lebih bagus lagi. Tidak ada puasnya. Karena manusia memang tidak akan pernah puas bagi manusia yang menuruti nafsu. Tidak ada puasnya Pak. Lagi suka ke perempuan kita, mati-matian kita kejar agar kita dapatkan. Setelah didapatkan, melihat perempuan lain yang udah didapatkan, diperjuangkan dengan susah payah tuh hilang sudah Pak. Yang dipikir itu perempuan yang belum didapat itulah nafsu. Makanya justru kendalikan itu harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, wa fis salisi min huquqil walidain. Ini hak-hak orang tua bagi anak-anak. Ketika Anda merasa bahwa Anda adalah seorang anak punya orang tua, maka nanti hak orang tua itu ditagih oleh Allah di yaumil hisab nanti. Gimana kamu sama orang tuamu? Taat apa tidak? Atau justru kau pernah menyumpah orang tuamu, pernah melawan, menyakiti, meneteskan air mata orang tuamu? Itu nanti akan dipertanyakan. Karena ridullah ma'aridul walidain. Ridhonya Allah itu akan bersamaan dengan ridhonya kedua orang tua. Kalau orang tua tidak ridho, maka Allah pun tidak akan pernah ridho. Hak dari orang tua itu harus kita tunaikan. Kita tidak boleh kepada orang tua itu untuk membantah. Banyak hari ini orang itu mengejar makam-makam para wali. Apakah salah itu Pak Kiai, Pak Ustaz? Tidak salah Pak. Karena berziarah kepada para wali-wali Allah itu dianjurkan di dalam agama kita ini. Karena kita ingin mengalap keberkahan dari para wali itu. Tapi jangan lupa, di rumahmu itu ada wali yang lebih baik daripada 70 wali sekalipun. Itu lebih baik wali yang di rumahmu. Siapa? Dialah bapak ibumu. Kadang kita lupa dengan orang tua kita. Silakan ke makam para wali berangkat. Kalau perlu siang malam jangan balik-balik. Tapi jangan lupakan yang di rumah. Itu wali yang lebih dahsyat daripada para wali yang kita datangi itu Pak. Dua-duanya harus dijaga, terutama kepada orang tua.
keramat hidup kita dia. Yang selanjutnya wafir rabi, yang keempat yang akan dipertanyakan adalah min hukukil auladi wal iyal, yaitu hak-hak anak. Jadi kalau tadi anak punya kewajiban kepada orang tua, nanti akan dipertanyakan gimana kamu sama orang tuamu, begitupun orang tua gimana kau pertanggungjawabkan anak, amanah anak yang kuberikan ini, kata Allah. Wal iyal, dan keluarga, maksudnya ketika kita punya istri kemudian kita punya keturunan atau orang-orang yang kita tanggung yang berada di dalam rumah itu, bagaimana perlakuanmu terhadap istri dan anak-anakmu, terhadap keluargamu. Maka orang tua punya kewajiban untuk menjaga. Karena kalau dalam Al-Quran, anak ini ada 4, Pak. Ada yang pertama itu sebagai zina, sebagai perhiasan. Ada yang kedua itu sebagai qurrata ayun, sebagai tempat kita senang. Kita melihat anak kita itu senang karena anak kita udah jadi orang yang hebat, udah jadi anak yang soleh, yang taat kepada Allah, itu qurrata ayun namanya. Ada yang ketiga itu, kata Al-Quran, anak itu bisa menjadi fitnah bagimu. Betapa banyak hari ini orang tua kadang masuk penjara gara-gara anak. Yang terakhir, yang keempat itu, anak bisa menjadi musuh bagimu. Kita lihat di media massa banyak, Pak, orang tuanya dibunuh, ibunya dibunuh, bahkan ada yang ibunya dizinahi, naudzubillahi min dzalik. Maka antara orang tua ini ke anak, anak ke orang tua itu sama, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke selanjutnya, wa fil khamisi min hukukil khidmati, yaitu hak-hak pembantu, anak buah. Jadi mentang-mentang kita punya anak buah bukan berarti anak buah kita itu, pembantu kita di rumah kita itu, kita bisa bebas semena-mena, Pak. Tidak bisa. Ada haknya yang harus kita tunaikan. Kita harus memerintahkan sesuatu kepadanya, sesuatu yang ia mampu. Dan ketika ia tidak mampu, kita tidak boleh memaksakan. Apa haknya? Kalau memang dibayar bulanan, bayar gaji dia, jangan sampai tak dibayar. Itu termasuk yang dipertanyakan. Wa fisadisi, dan yang keenam, an hukukil jirani wal aqriba, yaitu hak-hak tetangga dan kerabat. Bagaimana kau dengan tetanggamu? Apakah akur dengan tetanggamu? Ada ambil berkelahi tiap hari? Dipertanyakan. Kenapa kamu tidak akur dengan tetanggamu? Ditanyakan nanti di hadapan Allah tuh. Wal aqriba, terus kerabatmu, keluarga-keluarga dekatmu, akur enggak dipertanyakan nanti. Bagus enggak kita? Karena oleh ulama itu dijelaskan juga ukuran seseorang ini baik atau tidak. Nah, lihat dia dengan tetangga sekitarnya. Kalau dengan tetangga sekitarnya bagus, insya Allah orang baik itu. Tapi kalau dengan tetangganya, dengan semua tetangganya bermusuh, nah insya Allah itu, Pak, tanda-tanda dia orang tidak baik sebenarnya. Kecuali hanya satu misalnya, bisa saja tetangganya yang usil gitu, bagus. Tapi kalau semua tetangga-tetangganya itu yang dimusuhi oleh dia, ya insya Allah tanda-tanda dia itu orang yang tidak baik. Yang selanjutnya, wa bis sabi'i an silaturrahmi, yaitu dari silaturahmi kita terhadap sesama. Karena dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya orang itu kalau memutuskan silaturahmi itu, jadi Allah tidak akan berrahmat kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Bahkan bermusuhan itu tidak boleh lepas, tidak boleh melewati 3 hari di dalam Islam. Oleh karenanya kita yang meminta maaf lebih dulu, itu kata Islam itu lebih mulia daripada yang memaafkan. Karena berarti dia bisa mengendalikan hatinya. Silaturahmi nanti akan ditanyakan pada yang ketujuhnya ini. Wa fis-samini, yang kedelapan, anil bughdi wal adawa, dari rasa dendam dan permusuhan.
Kita suka mangkal ke orang, sebabnya apa? Diurus semuanya nanti oleh malaikat itu di yaumil hisab. Wal adawah, dan permusuhan. Wa fitasi fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena perintah amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya dibebankan kepada kiai, kepada abuya, kepada ustadz, tapi setiap individu muslim kita harus sama-sama amar ma'ruf nahi munkar. Paling tidak skop kita itu yang sesuai kemampuan kita. Paling tidak kita itu untuk anak istri kita amar ma'ruf nahi munkarnya. Kalau yang lebih hebat dikit, ustadz misalnya di kampungnya, di desanya, ada juga ulama yang menjelaskan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah aparat keamanan. Maka dalam sebuah hadis dijelaskan itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ketika kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah, perbaiki dengan tanganmu, artinya kekuatanmu. Yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang punya otoritas, berarti pemerintah, Pak, dalam hal ini penegak hukum. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau tak mampu dengan lisan. Lisan inilah tugasnya para pendakwah-pendakwah dan kita semua ini. Kalau masih tak mampu, maka doakan dengan hati. Mudah-mudahan orang itu cepat disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang ke-10, wa fil ashiri anil ghibati wan namimati wal buhtani. Akan dipertanyakan dari ribahmu. Kamu yang suka ngerasani orang, suka ngerumpi, suka menggosipin orang. Wan namimah. Wan namimah ini adalah adu domba. Wal buhtani. Buhtani ini kebohongan. Kata orang Ketapang, pembula. Apa yang diomongkan, apa yang dilakukan, pembula. Orang Ketapang pembula. Dia adu domba. Kenapa adu domba, Pak, istilahnya? Mengadu orang itu diistilahkan adu domba. Kenapa tak adu kerbau, adu kambing? Kok adu domba istilahnya? Itu ada sejarahnya, Pak, dulu. Di Eropa itu setiap kelompok manusia ketika ingin menguasai kelompok manusia yang lain, mereka tidak berperang antar mereka, Pak, tidak. Tapi mereka memilih domba-domba yang hebat, yang gesit, kemudian tanduknya itu dikasih senjata. Diadulah domba-domba itu. Ketika domba itu mana yang menang, artinya kampung yang kalah itu, dombanya yang kalah itulah menjadi daerah kekuasaannya. Jadilah istilah sampai sekarang kalau mengadu dua kelompok, dua orang misalnya, diistilahkan dengan adu domba. Itu sejarahnya. Kenapa disebut adu domba bukan adu kerbau? Faman lam ya'mal hadhil a'malah. Barang siapa yang tidak melakukan kepada 10 ini, 10 yang dipertanyakan ini, di dunia, ketika masih hidup di dunia, wa hafidah huquqi hadhil madhkurat, dan menjaga terhadap yang berhak, terhadap yang disebutkan ini, yamaru min hadhihi sutur al-ashrah fi sa'atin wahidah, maka dia akan melewati 10 pos ini sekejap saja, sekilas saja. Tidak menunggu sampai 1000 tahun, tidak. Kalau orang yang ahli ibadah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Wa man lam yahfad huquqa hadhil madhkurah. Tapi orang yang tidak bisa menjaga 10 ini, 10 macam ini, yamkusu fi kulli suturin miqdaru alfi sanatin, maka dia akan berdiam di tempat itu, menunggu dari proses-proses itu, setiap pos itu selama 1000 tahun lamanya. Setelah ini selesai, wa ba'da dzalika yusakun nasu ilal makanil ladzi tunsharu alaihim dafairu amalihim. Baru setelah itu akan digiring manusia kembali ke tempat di mana di situ akan dibuka daftar dari amal-amal manusia ketika hidup di dunia. Wa yatawaqqafuna fi dalikal makan miqdaru alfi sanatin. Di situ pula kita akan
berdiam selama 1000 tahun lamanya. Wa yu'ta daftaru ba'duhum bi imanihim bayadan. Orang yang daftar amalnya itu baik, maka akan berwarna putih buku catatan amalnya itu. Wa yu'ta daftaru ba'duhum bi shimalihim sawadan. Tapi kalau orang yang daftar amal ketika dia hidup di dunia itu jelek, maka akan diberikan bukunya itu berwarna hitam. Wa ba'duhum min wara'i duhurihim. Sebagian lagi buku amalnya itu akan diberikan dari belakang, dari punggungnya. Tsumma ja'a al-khitabu min qibalillahi ta'ala. Kemudian ada suara dari Allah Subhanahu wa taala, "Iqra' kitabaka." Kalian baca kitab kalian itu. "Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Cukuplah hari ini, kata Allah, kalian yang menjadi pengadil untuk kalian sendiri. Kalau di dunia yang mengadili kita hakim, tapi nanti di akhirat yang mengadili adalah diri kita sendiri. Kita periksa sendiri catatan amal kita itu. Wa yajiduna fi tilka ad-dafatir kullu ma 'amilu fid dunya minal khairi wasyarri. Dan mereka semua nanti akan melihat di buku catatan amal ini setiap apa-apa yang kita lakukan ketika kita di dunia, tidak akan yang bisa terlepas. Termasuk kita malam ini duduk Pak, muzakarah tentang ilmu Allah ini. Jangan khawatir nanti di catatan amalnya pasti tertera itu. Pasti ada. Dari perbuatan jahat, perbuatan jelek, di catatan amalmu tidak akan pernah terlewatkan. Summa yaquluna, setelah mereka melihat terhadap catatan amalnya ini, ya wailana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ihsaruha. Sungguh celaka kami ini, kata orang penghuni padang mahsyar ini. Alangkah menakjubkan buku ini. Tidak ada baik yang kecil atau yang besar dari yang kami lakukan ketika di dunia itu semua, kecuali semuanya terangkum di buku ini. Jadi semuanya ada di catatan amalnya. Makanya kita itu berdoa kepada Allah di dalam wudhu itu, pengen ketika nanti di padang mahsyar, di yaumul hisab itu, catatan amal kita itu ingin kita itu diserahkan lewat sebelah kanan, artinya putih catatan amal kita itu. Makanya dalam wudhu itu kita sering berdoa itu. Apa doanya Pak? Allahumma atini kitabi an yamini wa hasibni hisaban yasira. Ketika kita membasuh tangan kanan, kita berdoa itu dalam wudhu. Maksudnya kita minta kepada Allah ketika di yaumil hisab nanti catatan amal diserahkan oleh malaikat itu, diserahkan lewat sebelah kanan. Artinya kita menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang selamat. Terus yang selanjutnya lagi, summa yusakun nasu ilal mizan. Setelah menerima catatan amal, kemudian manusia digiring ke mizan. Mizan itu timbangan amalnya. Wa maudi'ul mizan quddamul arsy. Sedangkan tempatnya mizan itu berada di depan arasy. Wa fi kafatihil aiman yaqumu ridwanu hazinul jannati ma'al malaikati wal hulali wal buraki. Dan di timbangan yang sebelah kanan, kalau kita analogikan seperti ada timbangan kita itu Pak, itu lambangnya pengadilan itu kan. Ada gini Pak, di sininya ada piringan, sini piringan. Anggaplah seperti itu. Jadi di timbangan di piringan sebelah kanan itu ada malaikat Ridwan, dan terus malaikat itu membawa aksesorisnya surga. Wa fi kafatihil aisyar, dan di piringan yang sebelah kiri yaqumuz zabaniyatu ma'as salasila wal aghlal, yang membawa rantai dan belenggu. Malaikat Zabaniyah ini grupnya malaikat Malik nih, di timbangan yang sebelah kirinya. Wa kullun nasu kanu hamilina auzarihim
wa hasanatihim. Setiap manusia akan memikul sendiri setiap amal perbuatannya ketika di dunia, baik itu amal jelek ataupun amal-amal kebaikannya. Waqifina indal mizan, mereka semua berdiam menunggu di sisinya timbangan itu. Summa yunadin nadi, kemudian ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, wahai manusia, unduru ilal mizan, lihat oleh kalian terhadap timbangan amal kalian itu. Fa innahu yuzanu amalu fulan bin fulan, sesungguhnya telah ditimbang amalnya fulan bin fulan. Wa yatawaqqafuna indal mizan, dan semuanya manusia akan menunggu di mizan ini selama miqdaru alfi sanatin, selama 1000 tahun. Wa anin nabi alaihi salatu wassalam annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu yaumul qiyamati ya'ti wahidun min ummati ilal mizan, akan datang salah seorang umatku ke mizan, ke tempat timbangan itu. Walahu tis'atun wa tis'una sijilatin, dia akan diserahkan sebanyak 99 lembar dari catatan amalnya, minal auzari wasayyiati, dari perbuatan-perbuatan dosanya. Inilah untungnya kita jadi umat Muhammad, Pak. Kita dikasih nanti 99 lembar, tidak sampai 200. 99 lembar mah catatan dosa kita itu, baik yang banyak atau sedikit, nanti di mizan itu jumlahnya hanya 99 lembar. Wa kullu sijilin tuluhu muddul basar, sementara panjangnya setiap lembar buku catatan ini sejauh mata memandang. Satu lembarnya sejauh mata memandang, tidak ada penghalangnya, Pak. Langsung mata kita memandang sampai di mana batas memandang kita, sampai situlah per lembarnya panjangnya. Tsumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, hal tunkiru bima fi hadhihi sijilat, apakah ada yang kau ingkari, ada yang mau kau bantah dari lembaran catatan kejahatan yang pernah kau lakukan di dunia ini? Awil katibun yaghlituna, atau malaikatku ketika menulis amal jahatmu ini ada yang salah, kau protesan sekarang kalau memang ada. Allah saja demokrasi kepada kita, ditawarkan, mungkin ada catatan dosa-dosa kalian nih, ada yang dicatat malaikatku, dia salah nulis padahal tak pernah kau lakukan. Wa yaqulunal abdu la ya rabbi kullu ma fi hadis sijilat ana qad fa'altuhu fid dunya fala mujalin li lil inkar. Tidak ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, tidak ada yang aku ingkari ini, semuanya memang pernah kulakukan ketika aku di dunia. Tsumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman lagi, ya abdi, wahai hambaku, laka indi hasanatun, tenang, kamu masih ada satu kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala adlu mulak al-yaum, aku tidak akan mendolimi pada hari ini. Wa akhrajallahu ta'ala waraqatan, kemudian Allah mengeluarkan satu lembar, miqdaru usbu'in, lembaran itu sepanjang jari kita ini saja lembarannya. Wa 'alaiha maktubun, dan di atasnya tertulis. Apa tulisannya di atasnya, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian di satu sisi yang lain timbangan itu, semua dosa-dosa kita yang 99 ini, lembar ini diletakkan oleh malaikat. Di sisi sebelahnya lagi diletakkan tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini. Ternyata
99 lembar ini kemudian kalah beratnya dibandingkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya kita oleh Rasulullah itu kita selalu diperintahkan untuk tajdidul iman, perbaharui imanmu. Apa yang dibaca? Disuruh perbanyak membaca syahadat, atau juga diperintahkan oleh Rasulullah kita untuk selalu setiap ada majlis kita itu disuruh membaca kafarah majlis. Kafarah majlis itu apa? Subhanallahi wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau itu kita baca, kafarah majlis itu kita baca, bapak yang duduk ini, kita kumpul di sini mudzakarah ini, sebelum bapak berdiri semua dosa bapak telah gugur semuanya, Pak. Amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita di waktu senggang kita, di lagi kita tidak sibuk, jangan kita bosan-bosan untuk kita selalu rajin melafadzkan syahadatain kita, perbaharui selalu iman kita, daripada kita berdiam, daripada kita hanya ngomong yang tidak karuan. Lebih baik kita perbanyak baca syahadat untuk memperbaharui iman kita, karena satu syahadat saja nanti akan mampu untuk menghilangkan dosa kita yang 99 lembar yang telah menjadi catatan kejahatan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi di dalam kitab itu. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jika ada yang baik itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami, saya mohon ampun, mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian. Sa'iri Allah yuwaffiquna wa yarda, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.